Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar filsafat ilmu. Ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama itu ada tuliskan dan jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saya ketahui, yaitu tentang ontologi. Dalam filsafat ilmu mempertanyakan apa sebenarnya objek yang dikaji oleh ilmu. Ini tentang keberadaan, sifat dasar, dan realitas dari apa yang kita teliti. Misalnya, apakah realitas itu tunggal atau jamak gitu. Apakah ada objek yang tidak dapat diindera tetapi nyata. Jadi intinya itu memahami ontologi itu bagi saya itu penting ya, agar kita tidak salah kaprah gitu dalam menetapkan batasan dan fokus penelitian. Jika kita mengkaji sesuatu yang tidak jelas ontologinya, maka validitas ilmu itu tidak akan dipertanyakan. Yang kedua ada aspek epistemologi. Nah, epistemologi ini mengkaji bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh, apa sumber-sumbernya, serta bagaimana cara memvalidasinya. Ini mencangkup metode penelitian, kriteria kebenaran, dan batasan pengetahuan kita. Jadi intinya itu epistemologi ini memastikan bahwa pengetahuan yang kita hasilkan itu bukan sekedar opini, melainkan teruji dan dapat dipertanggungjawabkan serta metodologis. Tanpa epistemologi ini ilmu bisa menjadi sasar itu. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai-nilai dan etika di balik pengembangan ilmu. Mengapa ilmu itu penting? Untuk apa ilmu itu digunakan? Dan apakah ilmu harus bebas nilai atau justru harus berpihak pada nilai-nilai tertentu gitu. Intinya aksiologi ini sangat krusial ya di era modern ini. Ilmu bisa menjadi pedang bermata dua. Dengan memahami aksiologi ini, kita didorong untuk menggunakan ilmu demi kemaslahatan umat manusia, bukan justru menimbulkan masalah atau digunakan untuk tujuan yang merugikan. Terus pertanyaan yang kedua ada jelaskan secara sistematis upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Mencari pengetahuan ilmiah adalah sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar intuisi atau kebetulan. Jadi ini tuh melibatkan tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan observasi dan identifikasi masalah. Terus yang kedua bisa perumusan hipotesis. Jadi berdasarkan observasi kita merumuskan dugaan sementara atau penjelasan awal terhadap masalah tersebut. Terus lanjut ke desain penelitian atau pengumpulan data. Jadi di sini kita merancang untuk menguji hipotesis. Terus selanjutnya kita menganalisis data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode sesuai. Langsung ke penarikan kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis data kita menemukan apakah hipotesis didukung atau ditolak. Jika didukung, ia bisa menjadi teori. Jika ditolak, bisa proses diulang kembali dengan hipotesis baru. Terus generalisasi atau verifikasi. Jika kesimpulan konsisten, ia dapat digenerasikan. Ini tuh penting ya bagi ilmuwan lain untuk dapat mereplikasi penelitian yang sama dan mendapatkan hasil yang serupa sebagai bentuk verifikasi kebenaran ilmiah. Proses ini itu bersifat siklis dan kumulatif, di mana temuan baru selalu membuka pintu untuk pertanyaan dan penelitian selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga ada
Tuliskan beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa khasanah. Nah, pengetahuan ilmiah ini seperti beberapa hasanah, jika dimaksudkan adalah hasanah pengetahuan ilmiah, maka ada beberapa poin penting. Dalam bahasa adalah alat komunikasi utama untuk rumusan menyampaikan dan mendokumentasikan pengetahuan ilmiah secara presisi. Jadi logikanya itu ilmu pengetahuan selalu dibangun atas penalaran yang logis, baik dedukatif maupun induktif, untuk memastikan argumen yang koheren dan konsisten. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan, dan apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumen saudara. Jadi menurut saya ilmu seharusnya dikembangkan terikat dengan nilai, terutama nilai-nilai kemanusiaan dan etika universal. Bahkan nilai religius jika merujuk pada konteks yang lebih luas. Potensi deduktif ilmu bebas nilai. Jika ilmu dikembangkan sepenuhnya bebas nilai, ia beresiko besar digunakan untuk tujuan deduktif. Jadi sejarah telah menunjukkan bagaimana penemuan ilmiah, misalnya bom atom gitu, yang tanpa kendali etika dapat menyebabkan bencana besar. Ilmuwan tidak bisa lepas tangan dari dampak penemuannya. Tuh. Jadi ilmuwan memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan etika dari penelitian mereka. Penggabungan ilmu bukan hanya tentang apa yang bisa dilakukan, tetapi juga yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu. Ilmu untuk kesejahteraan manusia. Tujuan fundamental ilmu seharusnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Ini berarti ilmu harus dijiwai oleh nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kelestarian alam. Yang kelima ada dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi pendekatan ilmu kuantitatif dan kualitatif adalah dua paradigma metodologi utama dalam penelitian yang memiliki perbedaan mendasar dan kontribusi yang saling melengkapi. Perbedaan utamanya yaitu kalau kuantitatif itu menguji hipotesis, terus mencari hubungan sebab akibat. Terus datanya tuh berupa angka, statistik, data terstruktur yang dapat diukur. Terus metodenya eksperimen, survei, analisis, dan instrumen standar atau kuesioner. Contohnya itu seberapa besar pengaruh metode A terhadap hasil belajar siswa. Kalau pendekatan kualitatif, tujuannya itu memahami fenomena secara mendalam, mengeksplorasi makna pengalaman, perspektif, dan konteks. Jadi datanya itu berupa narasi, teks, gambar, observasi, dan wawancara mendalam. Metodenya yaitu wawancara, observasi, partisipasi, studi kasus. Instrumennya fleksibel gitu,